Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, ketemu lagi dengan saya dengan Mas Blogger. Kali ini saya akan membuat tutorial yaitu cara menjadi freelancer pemula di situs freelancer. Jadi kalau teman-teman suka konten seperti ini, silakan like dan aktifkan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan video terbaru seputar dunia Upwork, Microstock maupun dunia freelancer yang lainnya. Tonton sampai habis ya teman-teman. Nah teman-teman, beberapa hari yang lalu ada yang pesan masuk melalui WA saya, yaitu beberapa freelancer yang menanyakan kepada saya bagaimana sih Mas cara menjadi freelancer pemula itu di situs freelancer seperti di Upwork maupun di project ini, situs Indonesia, situs freelancer project.co.id. Nah, karena banyak dari teman-teman itu yang di Upwork itu kesulitan untuk menjadi approve. Nah, kalau teman-teman lihat, ini akun saya sudah approve teman-teman. Jadi, kalau teman-teman akunnya sudah approve, salah satu skill yang harus teman-teman punya yaitu bisa berbahasa Inggris. Mengapa saya bilang seperti itu? Karena teman-teman itu akan menghadapi klien yang rata-rata menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa komunikasinya. Tidak memahami bahasa Inggris itu sangat sayang sekali teman-teman, karena di sini bisa berbahasa Inggris dalam artian itu tidak harus mahir, tapi bisa percakapannya itu sudah bagian dari kewajiban teman-teman. Jadi inilah yang membuat teman-teman itu yang freelancer pemula itu sulit misalnya pengen masuk ke Upwork, ya itu tadi, karena pertama teman-teman harus bisa berbahasa Inggris. Tapi memang itu teman-teman tidak segera bisa. Teman-teman kalau misalnya memang pengen serius masuk Upwork, itu teman-teman ya paling tidak pertama udah bisa berbahasa Inggris, istilahnya untuk berkomunikasi dengan bule. Kemudian yang kedua, mempunyai skill. Ya, mempunyai skill ini misalnya kalau saya sih kan Photoshop expert nih teman-teman. Jadi ini semua pekerjaan saya ini berhubungan tentang edit foto saja. Ya, kalau misalnya bidang teman-teman selain Photoshop, itu teman-teman bisa menyesuaikan. Misalnya teman-teman itu kemampuannya di bagian translate, ya ambil job yang berhubungan translate aja teman-teman, atau yang berhubungan dengan dunia desain, misalnya mendesain logo, banner, icon, dan lain sebagainya. Atau hanya berkecimpung di bidang fotografi teman-teman. Nah, fotografi ini ada juga jobnya di sini di Upwork. Biasanya ini fotografi ini paling banyak di areanya itu sekitar Eropa maupun di sekitar Amerika teman-teman. Jadi ini harus tetap muka langsung, karena istilahnya kita ngambil fotonya langsung face to face, langsung ketemu langsung di lapangan dengan klien kita. Nah, kemudian di Upwork juga ini yang masuk ini seluruh negara teman-teman. Jadi kalau mau dibandingkan dengan situs freelancer kita, yaitu situs freelancer lokal, yaitu di sini di project.co.id, ini lebih sedikit dibandingkan yang ada di Upwork, teman-teman. Kalau di Upwork ini membernya sudah jutaan, udah banyak, jadi tingkat kompetisinya juga banyak, sehingga wajar saja kalau banyak freelancer pemula itu kesulitan untuk masuk di situs ini teman-teman, di approve. Nah, kalau teman-teman memang serius pengen belajar Upwork secara benar dan butuh mentor, itu saya siap teman-teman. Saya sudah membuka kursus online, nanti saya link cantumkannya di link bawah teman-teman. Jadi teman-teman bisa nanti cek apa saja sih materi yang ada pada kursus online saya. Dan nah, kalau teman-teman merasa belum mampu atau belum bisa untuk beradaptasi di Upwork, nah saya sarankan teman-teman sebelum masuk ke Upwork mending belajar dulu ke sini teman-teman.
satu situs yang freelancer lokal, situs lokal, tapi dia bagus untuk teman-teman untuk mendapatkan penghasilan. Nah, yaitu situs ini teman-teman, projectco.id. Nah, sebelum saya bergabung di sini teman-teman, di Avok ini, saya sudah bergabung sejak 2016 dan sebelum masuk ke Avok ini saya dulu di sini dulu teman-teman, di projectco.id. Ini sejak tahun 2012 atau 2013, saya lupa teman-teman. Nah, banyak pekerjaan-pekerjaan yang tidak saya bisa handle itu dari sini, kemudian saya lempar ke sini teman-teman. Jadi saya sebagai klien. Nah, ini kalau teman-teman cek, ini saya, ID saya, ini baru ini sengaja saya buat konten ini, padahal saya sudah lama teman-teman nggak login di sini, di situs ini. Ini bahkan, ini adalah proyek-proyek yang saya buat dahulu tahun 2018, 2000, pokoknya yang sudah lama. Jadi kalau teman-teman cek itu proyek saya, bentar, my account, ini my project. Jadi ini saya sebagai klien. Ini saya dulu tahun 2000 berapa nih? 2017. Jadi saya mendapatkan pekerjaan dari Avok ini, saya lempar ke sini teman-teman. Namun sebelum saya bergerak sebagai klien, saya juga bergerak sebagai freelancer teman-teman. Jadi ini pekerjaan-pekerjaan saya yang saya buat ininya sebagai klien. Ada berapa job yang saya eksekusi, saya buat. Nah, kayak gini nih. Kalau no action ini berarti saya tidak mengambil tindakan karena banyak yang ngebid itu tidak sesuai harapan saya. Bayangkan ini bisa teman-teman lihat ada 9 orang yang ngebid. Nah, ini pada waktu saya masih aktif sebagai penulis yang saya dapatkan proyek dari sini, kemudian saya lempar di sini teman-teman. Nah, ini proyek yang berhasil saya dapatin, yang saya buat, kemudian saya hire ininya, klien saya. Ini tahun 2017 teman-teman. Cuman ini saya posisinya sudah sebagai owner. Nah, dulu saya juga waktu awal-awal itu, kalau teman cek di sini, saya juga sebagai freelancer teman-teman. Coba saya cek dulu ininya. Pas project, ini dia. Ini menjadi worker. Di mana ya ceknya? Saya sudah lama, makanya agak lupa juga ininya, menu-menunya ini. Sebentar. Oke, kalau gitu mending kita ke sini aja teman-teman, melihat proyek apa saja yang ada di sini. Jadi kita klik aja browse project. Nah, kenapa saya rekomendasikan teman-teman untuk di project.id ini? Karena untuk masuknya itu tidak rumit teman-teman. Itu gratis dan tidak seketat yang ada di Avok teman-teman. Nah, teman-teman bisa bayangkan, ini teman-teman bisa pilih job apa saja yang sesuai dengan kalian teman-teman. Misalnya ini untuk coding, ini lumayan besar teman-teman, budgetnya bisa 500.000 loh teman-teman, dan ini baru diposting. Coba bisa lihat, ini jam 8 tadi, tanggal 22, ini baru fresh sekali. Sekarang kalau teman-teman lihat, cek di ini saya, ini jam 9 teman-teman, jadi baru selisih 1 jam. Ini 18.19, jadi kira-kira sekitar 30 menit lah. Terus untuk jasa CEO, dananya segini teman-teman. Yang bid baru 2 orang. Jadi kalau teman-teman bingung tadi, seperti saya bilang, pengen belajar ke Avok tapi karena kompetisinya sudah banyak orangnya yang bergabung di sana dan ingin mengumpulkan uang dulu dan mencari pengalaman, yaitu ya di sini teman-teman, projectco.id. Selain pesaingnya sedikit, teman-teman juga bisa membuat portofolio yang bagus dulu di sini teman-teman. Jadi teman-teman
mendapatkan pengalaman dulu di sini di sebagai project.co.id. Nah, kalau di sini teman-teman bisa melatih skill teman-teman dulu, teman-teman. Mulai dari cara ngebit, kemudian bagaimana cara berkomunikasi yang baik dengan klien, kemudian bagaimana cara misalnya jika selesai proyeknya itu harus seperti apa, kemudian memberikan komentar dan lain sebagainya. Nah, lumayan loh teman-teman dari sini. Sebab kita balik ke menu home-nya, ini banyak tadi jasanya. Nah, di sini bisa diperlihatkan teman-teman, ini proyek yang paling baru di apa namanya itu dibuat. Ini deadline-nya, maksudnya ini tenggang waktu untuk menyelesaikannya. Mulai dari sampai atas, sampai ada yang sampai 45 hari gitu teman-teman. Nah, ini untuk yang top workernya, ini bayangkan teman-teman, ini dia bisa menyelesaikan sampai 727 proyek teman-teman. Ini lumayan menurut saya untuk apa freelancer di situs lokal ini. Kalau coba bayangkan teman-teman, kita ambil potong rata aja, misalnya dari 727 itu, misalnya dia dapat 100.000 misalnya teman-teman, bersihnya 100.000, misal aja ya teman-teman. Jadi 727 dikali 100.000 misalnya. Nah, seperti ini. Nah, dia sudah mendapatkan segini teman-teman. Kalau dia rata-rata tiap proyeknya sudah bersih, dapatnya segini, 72 juta. Kan lumayan teman-teman. Apalagi jika dia ada proyek yang lebih besar tadi. Misalnya satu proyek bisa dapat segini dia, 500.000 atau 100.000 atau 1 juta. Nah, jadi jangan merasa berkecil hati gara-gara tidak bisa masuk Upwork, sudah patah arang teman-teman. Maksudnya tuh sudah tidak semangat lagi, tidak begitu teman-teman. Jadi ada alternatif lain selain Upwork, yaitu ya seperti ini di situs project.co.id teman-teman. Nah, ini yang sudah bidding, maksudnya tuh ya dia ikut dalam menawar proyek tersebut. Nah, ini teman-teman bisa nanti coba pelajari di situs ini dulu, kemudian mengumpulkan modal, maksudnya itu ya cari pengalaman dulu, dan kalau teman-teman sudah waktunya, wah saya sudah terasa nih skillnya, nah teman-teman bisa pindah ke situs ini teman-teman, ke Upwork. Nah, kalau teman-teman butuh mentor agar bisa mengajari teman-teman secara benar, itu saya membuka kursus les online Upwork teman-teman. Jadi bisa hubungi kontak saya di menu komentar atau emailkan saya teman-teman. Nah, jadi situs ini akan, kalau teman-teman pengen bergabung, nanti linknya saya cantumkan di link deskripsi ya teman-teman. Oke, kalau gitu, kalau misalnya teman-teman ada komentar, silakan komentar di bawah. Kemudian jika teman-teman ada saran atau masukan, itu silakan berkomentar di kolom bawah. Jangan lupa di like dan share, membantu dalam mengembangkan channel YouTube kita ini supaya teman-teman yang lain bisa mendapatkan manfaat dari tutorial video yang saya buat. Oke, kalau gitu sampai ketemu di tutorial berikutnya.